Saya mungkin bertanya di isi surat Al-Imran 45, karena terus terang saya suka sebenarnya mempelajari Islam. Karena di satu sisi calon pendamping hidup saya juga orang Islam kan. Mungkin dari Bang Juma, teman-teman yang lain mungkin ada jawaban. Silakan. Itu aja untuk sementara. Iya. Jadi ayat Ali Imran ini memang menjadi salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, ayat yang menjadi penarik untuk teman-teman Kristen ketika membaca terjemahan. Ayat suci Al-Quran ini mengabarkan, Bismillahirrahmanirrahim, Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Sekiranya kalau kita memahami tentang ilmu tauhid, saudara-saudara Kristen harusnya menggunakan logika sehatnya terkait dengan ayat ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena di sana sudah ada kata ibnu, artinya anak laki-laki. Wahai Maryam, Maryam ini apa? Manusia. Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya. Namanya Al-Masih Isa, anak laki-lakinya Maryam. Ini anak laki-lakinya Maryam. Mau dia terkemuka di dunia, terkemuka di Pluto, terkemuka di Mars, terkemuka di surga, terkemuka di manapun, dia tetap adalah anak manusia, anak laki-laki dari seorang perempuan Maryam. Berarti sentral daripada yang ingin dikaji di sini bukan ketuhanannya, tapi kemanusiaannya. Karena ketuhanannya sudah gugur. Kenapa dia gugur? Karena dia seorang manusia. Kenapa dia gugur? Karena dia seorang anak dari seorang manusia. Kenapa dia gugur? Karena malaikat Jibril datang membawa firman Allah tentang akan lahirnya seorang manusia. Berarti yang kita bahas bukan ketuhanan, tetapi kemanusiaannya. Dia sebagai manusia ini apa? Tidak ada lagi ruang untuk Tuhan. Kenapa dia dilahirkan? Kedua, dia manusia. Ketiga, dia utusan Tuhan. Ketiga, dia berasal dari kehendak Tuhan. Keempat, dia anak Maria. Jadi nggak ada lagi unsur keilahian di sini. Nggak ada lagi unsur ketuhanan. Tutup kasus. Berarti yang kita bahas adalah kemanusiaannya. Ada apa dengan Isa? Kok dia bisa terkemuka di dunia dan dia terkemuka di akhirat? Ada apa dengan manusia satu ini? Rupa-rupanya Al-Quran menjelaskan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini hanyalah seorang manusia tetapi punya kelebihan. Apa kelebihannya? Al-Quran menjelaskan, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Nabi Isa punya kelebihan. Apa itu? Seorang hamba yang diberi kenikmatan kenabian dan menjadi tokoh, menjadi contoh, menjadi teladan, ya, bagi Bani Israel. Bani Israel ini siapa? Bangsa besar, bangsa yang kemudian pernah bersama dengan Allah, bangsa yang pernah diangkat derajatnya oleh Allah, bangsa yang pernah terkemuka di atas muka bumi. Ternyata di tengah-tengahnya muncul sosok manusia bernama Isa. Sebagai apa? Sebagai contoh teladan kepada mereka bangsa besar itu. Jadi tidak ada unsur ketuhanan di sana. Belum lagi ketika Allah mengatakan, wa minal muqarrabin, dan termasuk dari orang-orang, dari golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti tidak ada unsur ketuhanan. Makanya umat Islam tidak pernah melirik ayat ini untuk dijadikan sebagai Tuhan. Tidak. Dia disampaikan sebagai manusia terkemuka. Kenapa dia terkemuka di dunia?
Kenapa dia terkemuka di dunia? Kenapa dia terkemuka di akhirat? Jadi Nabi Isa terkemuka di dunia karena dia adalah manusia. Satu, dilahirkan dari seorang perawan. Dua, diutus kepada bangsa yang pernah menorehkan sejarah peradaban keturunan Adam. Ketiga, dia disetarakan penciptaannya dengan Adam alaihissalam, terkemuka. Kenapa dia terkemuka di akhirat? Karena dia satu-satunya nabi, utusan Tuhan, yang ketika ada di dunia menjalankan misi kenabiannya, dituhankan kaumnya, dituhankan oleh manusia. Makanya Allah bertanya, wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Itu di mana terjadinya pertanyaan itu? Di padang mahsyar, di tengah-tengah seluruh umat manusia, dari Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan di satu padang luas. Nabi Isa kemudian diinterogasi oleh Allah. Ini ada sekelompok manusia ini yang modelnya kok aneh-aneh. Ini golongan yang ini, yang kotak-kotak wajahnya ini, ternyata mereka adalah golongan dari orang Farisi, mengatasnamakan Nasrani, dan dia menyembah dirimu. Isa kadia, kamu pernah mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk menyembah diriku. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menyatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu Nabi Isa terkemuka di akhirat karena dia satu-satunya nabi yang akan dihakimi oleh Allah di depan umat manusia. Kamu yang mengajarkan mereka? Lah, bukan saya. Kamu yang bersaksi. Setelah kau angkat ke langit, kamulah yang mengetahui. Aku tidak mengetahui apa yang terjadi setelahku. Ini maksudnya terkemuka di akhirat.